Di ruang VIP rumah sakit terbesar di ibu kota, suasana begitu sunyi meski dikelilingi oleh suara mesin medis yang berdenting monoton, seolah setiap detik hanyalah pengingat betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati. Di ranjang putih yang bersih dan dingin, Naila, putri sematawayang seorang CEO ternama bernama Arga, terbaring lemah dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya dibalut selimut hingga dada, sedangkan di sekelilingnya menempel berbagai selang infus, alat bantu pernapasan, serta monitor yang menampilkan grafik naik turun tak stabil, dan meski ruangan itu penuh cahaya dari lampu-lampu modern serta aroma antiseptik yang menusuk hidung, bagi Arga semua terasa suram, karena tidak ada sinar kehidupan yang tersisa dari wajah anak perempuannya yang dulu selalu ceria. Ia berdiri di sisi ranjang dengan mata merah karena kurang tidur, jas mahalnya tampak kusut, dasinya longgar, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya yang gemetar ia menggenggam jemari kecil putrinya yang dingin, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan meski ia sendiri kedinginan oleh rasa takut, sebab tadi pagi seorang dokter senior baru saja berkata dengan nada berat dan penuh penyesalan bahwa semua upaya medis yang sudah dilakukan, mulai dari operasi, terapi eksperimental, hingga obat-obatan termahal dari luar negeri, telah gagal. Bahwa penyakit langka yang menyerang organ dalam Naila tidak merespons satupun pengobatan yang ada, dan meskipun seluruh tim dokter internasional telah dikerahkan dengan bayaran fantastis, pada akhirnya mereka hanya bisa berkata, "Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisi ini berada di luar batas kemampuan kami." Kalimat yang seketika meremukkan seluruh pertahanan mental Arga, pria yang dikenal keras, dingin, dan tak pernah mengenal kata menyerah dalam dunia bisnis, kini tak berdaya di hadapan kenyataan bahwa uang, jabatan, dan koneksi globalnya tidak mampu membeli sedikit pun jaminan bagi hidup anak yang paling ia cintai. Dan di sudut ruangan, beberapa perawat hanya menunduk, tak sanggup menatap wajah sang CEO yang hampir pecah menahan tangis, sementara di balik kaca pengintai, beberapa dokter asing berdiskusi dengan suara rendah, bukan lagi mencari solusi, melainkan memikirkan bagaimana cara menyampaikan kabar buruk dengan kata-kata yang paling tidak menyakitkan. Tetapi semua kata terasa sama tajamnya seperti pisau. Di luar, awak media menunggu setiap perkembangan, karena kisah putri CEO raksasa perusahaan itu sudah menjadi berita besar yang menyita perhatian publik. Namun di dalam ruangan, keheningan yang menyiksa justru terasa jauh lebih bising daripada keramaian wartawan, karena bagi Arga, setiap detik detakan monitor jantung putrinya adalah dentuman palu yang mengingatkan bahwa waktu mereka hampir habis, dan ketika ia membungkuk, berbisik di telinga Naila yang matanya hanya terbuka setengah. Suaranya pecah tak seperti seorang pemimpin perusahaan yang disegani, melainkan seperti ayah biasa yang sedang putus asa. "Nak, bertahanlah untuk ayah, tolong jangan tinggalkan ayah." Namun bibir pucat Naila hanya bergerak sedikit, mengeluarkan suara lirih hampir tak terdengar. "Ayah, jangan menyerah." Kalimat yang seharusnya menguatkan tetapi justru menambah pedih, karena Arga tahu dirinya sedang dihadapkan pada dinding yang tak mungkin ditembus, dan dalam kepalanya berputar kembali semua kenangan. Saat pertama kali menggendong Naila sebagai bayi mungil, saat pertama kali menemaninya masuk sekolah, tawa riangnya saat berhasil naik sepeda sendiri, bahkan janji-janji yang ia buat bahwa ia akan selalu melindungi dan memberikan segalanya. Namun kini, di saat paling menentukan, ia merasa gagal total sebagai seorang ayah, karena tidak ada kekayaan, tidak ada kekuatan, tidak ada koneksi yang bisa mengubah garis takdir yang seakan semakin jelas menjerat putrinya. Dan rasa putus asa itu membuatnya tersandar di tepi ranjang, menutupi wajah dengan kedua tangan, membiarkan air mata jatuh tanpa bisa ditahan lagi, hingga ruang VIP. Yang biasanya menjadi simbol kemewahan kini berubah menjadi saksi bisu runtuhnya seorang pria yang di mata dunia tak terkalahkan. Tetapi kini hanya seorang ayah yang kehilangan harapan. Sejak dokter menyatakan bahwa keadaan Naila berada di luar jangkauan medis, Arga tidak lantas menyerah begitu saja. Karena sebagai seorang pria yang sepanjang hidupnya terbiasa menaklukkan rintangan, ia tidak bisa menerima kenyataan tanpa melawan. Maka ia segera menggunakan segala jaringan yang dimilikinya, mulai dari profesor medis paling berpengaruh di Eropa, spesialis penyakit langka di Amerika, hingga tabib modern yang bekerja sama dengan pusat penelitian di Jepang. Semuanya ia hubungi, ia undang dengan bayaran fantastis yang bisa membuat rumah sakit terkemuka berlomba-lomba mengutamakan pasiennya. Dan bahkan dalam waktu singkat Arga berhasil memindahkan Naila menggunakan jet pribadi yang dilengkapi fasilitas medis, membawanya ke berbagai negara dengan harapan ada satu metode yang berhasil,
namun perjalanan itu hanya meninggalkan rasa letih luar biasa. Karena setiap kali sampai di tempat baru, Naila diperiksa, dipasangi alat, diinfus dengan cairan yang namanya sulit diucapkan. Diberi obat yang katanya hasil riset terbaru, tetapi hasilnya tetap sama. Tubuhnya tidak memberikan respons berarti, malah semakin hari kondisinya makin lemah, hingga Arga merasa seperti sedang berlari di lorong panjang yang tidak memiliki pintu keluar, dan sementara ia terus berusaha. Biaya yang dikeluarkan sudah mencapai angka yang bahkan sulit dihitung oleh tim akuntannya sendiri. Meski bagi Arga uang bukan masalah, karena apa arti miliaran atau triliunan jika dibandingkan dengan nyawa anak satu-satunya. Namun tetap saja rasa frustrasi itu menghantam lebih keras ketika setiap orang yang ditemuinya, entah dokter, peneliti, atau terapis alternatif, hanya memberikan janji-janji penuh keyakinan di awal tetapi akhirnya menggeleng dengan wajah lesu, menyatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat lebih banyak. Dan pada saat itu Arga seringkali terpaku menatap putrinya yang terbaring di ranjang rumah sakit asing. Tubuh kecilnya tampak semakin rapuh, wajahnya semakin tirus, namun mata Naila tetap berusaha menyimpan cahaya meski samar. Kadang ia tersenyum sekilas, berusaha tidak membuat ayahnya semakin khawatir, bahkan sesekali berkata lirih, "Ayah jangan lelah. Naila kuat kok." Kalimat yang justru membuat hati Arga semakin hancur karena ia tahu anak itu hanya berusaha tegar. Padahal rasa sakit yang dideritanya jauh di luar batas anak seusianya. Dan semakin panjang perjalanan itu, semakin banyak pula tekanan dari luar yang Arga rasakan, karena media internasional mulai menyoroti kisah mereka, memberitakan bagaimana seorang pengusaha sukses yang dijuluki raja industri itu kini terlihat rapuh, tidur di kursi rumah sakit, makan seadanya di kantin rumah sakit, dan tak jarang menolak wawancara karena ia tidak ingin seluruh penderitaan putrinya menjadi konsumsi publik. Namun paparazzi tetap memburunya, memotret dari jauh, mengirimkan gambar-gambar Arga yang sedang menggenggam tangan Naila dengan wajah penuh kesedihan, lalu menjadikannya headline, sementara di dalam hatinya, Arga merasa muak karena semua orang hanya melihat sisi dramatis tanpa memahami beban yang ia tanggung. Dan meski begitu ia tetap berusaha mencari celah terakhir, bahkan ia sempat membawa Naila ke pusat penelitian rahasia yang katanya mengembangkan obat generasi baru dengan teknologi rekayasa genetik. Tetapi hasil uji coba itu memerlukan waktu bertahun-tahun, bukan hitungan hari, sedangkan Naila sudah semakin kritis, sehingga dokter hanya bisa menggeleng sambil berkata bahwa kesempatan mereka hampir habis, membuat Arga berdiri membeku di lorong rumah sakit, menatap dinding putih tanpa arti, lalu berjalan kembali ke kamar putrinya dengan langkah berat, dan setiap kali melihat Naila berbaring diam, matanya terasa panas, ingin menangis, namun ia paksa menahan, karena ia tidak ingin putrinya melihat ayahnya runtuh. Walau jauh di lubuk hatinya ia merasa bahwa ia sudah mencapai batas. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi pengobatan yang tersisa. Bahkan ia pernah mencoba cara yang dianggap mistis dengan mendatangkan orang pintar dari pelosok negeri yang konon mampu menyembuhkan hanya dengan doa dan ramuan rahasia. Tetapi itu pun tidak berhasil, dan semua usaha itu membuat Arga semakin sadar bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan manusia. Namun ia tidak berani menyerah begitu saja karena setiap kali Naila membuka mata dan tersenyum lemah, ada harapan kecil yang kembali menyala, meski hanya sebentar, dan ia tahu, jika ia menyerah, berarti ia mengkhianati janji yang pernah ia ucapkan saat pertama kali mendengar tangisan bayi Naila, bahwa ia akan melindungi gadis itu dengan seluruh hidupnya. Maka ia terus mencoba, terus bergerak. Meskipun tubuhnya sendiri sudah payah, pikirannya kalut, bahkan kesehatannya mulai terganggu karena kurang tidur dan tekanan yang tak henti-henti. Tetapi semua itu tidak penting. Yang penting hanyalah bagaimana caranya membuat Naila kembali sehat. Sampai akhirnya, ketika semua pintu sudah diketuk dan tak ada satupun yang terbuka, ia pulang dengan putrinya ke tanah air, membawa tubuh lemah Naila kembali ke rumah sakit awal. Disambut lagi oleh deretan dokter yang kini hanya bisa memberikan perawatan suportif tanpa harapan besar. Dan saat Arga duduk di samping ranjang Naila di malam hari, menatap wajah anaknya yang tertidur dengan napas berat, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan kalah, perasaan hampa, seolah seluruh dunianya runtuh. Namun tepat ketika ia merasa berada di jurang paling dalam, suara lirih Naila yang setengah terbangun kembali menggores hatinya. "Ayah, tolong jangan menyerah. Aku ingin tetap melihat senyum ayah." Dan pada detik itu, meskipun dunia seakan menutup semua jalan, Arga berjanji dalam hati bahwa ia akan terus mencari,
terus berusaha. Bahkan jika itu berarti menggenggam sehelai harapan tipis yang mungkin dianggap gila oleh orang lain. Karena baginya satu-satunya kegagalan sejati adalah berhenti mencoba. Hari itu langit mendung. Hujan tipis turun di halaman rumah sakit besar tempat Naila dirawat. Dan di balik gerbang utama yang dijaga ketat, muncul sosok yang sama sekali tidak sesuai dengan pemandangan mewah gedung kaca berlantai tinggi tersebut. Seorang bocah miskin berusia sekitar 12 tahun. Tubuhnya kurus dengan baju yang kusam dan celana yang sudah kebesaran. Di tangannya ia menggenggam sebuah batok kelapa yang dibelah rapi dengan air jernih di dalamnya. Langkahnya ragu-ragu namun matanya menyala penuh keyakinan. Ia melangkah ke arah lobi rumah sakit, membuat beberapa orang yang lewat memandang sinis. Ada yang menutup hidung karena bau tubuhnya yang belum tentu wangi seperti pasien kaya lainnya. Ada pula yang berbisik menganggap bocah itu hanya pengemis yang tersesat, dan bahkan seorang satpam segera menghadangnya dengan nada tegas. "Hei, anak kecil, ini bukan tempatmu, pergi sana." Tetapi bocah itu menatap lurus dan menjawab dengan suara tenang. "Aku datang untuk menolong putri CEO, biarkan aku masuk." Kalimat sederhana yang sontak membuat satpam dan beberapa perawat yang mendengarnya terkejut lalu tertawa. Karena bagaimana mungkin seorang anak lusuh dengan batok kelapa di tangan bisa menolong seorang gadis yang sudah hampir menyerah di tangan para dokter hebat dunia. Namun bocah itu tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak di depan pintu masuk meski tubuhnya kuyup oleh hujan. Pandangan matanya tidak berubah sedikit pun. Seakan ada sesuatu yang lebih besar mendorongnya, dan kabar kedatangannya cepat menyebar, membuat beberapa staf rumah sakit keluar untuk melihat langsung. Ada yang menggeleng-geleng kepala. Ada yang merekam dengan ponsel lalu tertawa. Bahkan seorang wartawan yang kebetulan melintas segera mencatat peristiwa itu. Karena ini adalah tambahan bumbu untuk berita besar tentang putri seorang CEO ternama. Sementara di dalam, Arga yang sedang duduk lesu di samping putrinya, mendengar laporan dari seorang perawat yang masih terengah. "Pak, ada anak kecil aneh di depan. Katanya mau menyembuhkan Nona Naila dengan air batok kelapa." Kalimat itu awalnya hanya membuat Arga mengangkat alis. Tetapi segera wajahnya mengeras, campuran antara marah dan tersinggung, karena ia menganggap itu adalah bentuk pelecehan terhadap kesedihan keluarganya. Maka dengan suara dingin ia memerintahkan satpam untuk mengusir anak itu. Namun sebelum perintah dilaksanakan, bocah tersebut berteriak keras dari lobi sehingga suaranya terdengar hingga ke koridor. "Kalau kalian mengusirku, maka kalian juga mengusir satu-satunya harapan yang tersisa," teriaknya, dan kata-kata itu menusuk telinga banyak orang, membuat beberapa perawat saling menoleh dengan raut bingung, sebab meski terdengar konyol, ada keyakinan luar biasa yang memancar dari suara bocah itu, dan berita itu pun segera sampai lagi ke telinga Arga. Kali ini membuatnya berdiri, berjalan ke pintu, dan melihat langsung sosok bocah lusuh yang tetap menggenggam batok kelapa meski tubuhnya gemetar. Kedinginan, dan sejenak Arga hanya menatapnya dengan pandangan tajam, tidak percaya, lalu berkata dengan nada penuh emosi. "Anak kecil, tahukah kamu siapa yang sedang kau bicarakan? Putriku sudah ditangani dokter terbaik dari seluruh dunia. Dan kau datang dengan batok kelapa seolah-olah lebih hebat dari mereka? Jangan main-main dengan penderitaan orang lain." Namun bocah itu tidak mundur. Ia menatap balik dengan sorot mata polos namun tegas. "Aku tidak main-main, Pak. Aku tahu apa yang saya bawa, dan saya tahu hanya ini yang bisa menyelamatkan putri Anda," jawabnya, dan ruangan itu mendadak senyap. Beberapa orang menahan tawa, sebagian lagi menggeleng tidak percaya. Namun tidak ada satupun yang berani meremehkan keyakinan yang terpancar dari bocah itu. Bahkan Arga sendiri, meski marah, merasakan ada sesuatu yang berbeda pada anak ini, seolah keyakinannya benar-benar lahir dari pengalaman, bukan sekadar keberanian buta. Dan sebelum satpam menarik tangannya, bocah itu menambahkan dengan suara lebih lirih namun jelas terdengar. "Saya jauh-jauh datang dari kampung hanya membawa ini, karena saya tahu waktu putri Anda tinggal sedikit. Jika saya salah, usir saja saya. Tapi jika saya benar, maka Anda akan menyesal seumur hidup kalau menolaknya." Kata-kata itu membuat Arga terpaku sejenak, hatinya diguncang oleh dilema yang tidak masuk akal. Di satu sisi logika dan pengalaman mengatakan bahwa semua ini hanyalah kebodohan, tetapi di sisi lain, tatapan penuh ketulusan dan keberanian dari bocah miskin ini membuatnya ragu untuk menolak mentah-mentah. Dan di belakangnya, Naila yang sejak tadi lemah diranjang, seperti bisa mendengar keributan itu, berusaha membuka matanya, lalu berbisik sangat pelan. "Ayah, coba saja. Mungkin ini jalan yang Tuhan kasih."
Kalimat itu bagai palu yang menghantam dada Arga, karena ia tahu anaknya sedang berada di ambang batas, dan tidak ada waktu untuk menyanyiakan sekecil apapun harapan. Sehingga meski hatinya masih penuh keraguan, ia akhirnya mengangguk kecil kepada satpam, memberi isyarat agar anak itu dibawa masuk, sementara para staf rumah sakit masih saling pandang, antara heran, takut, dan tidak percaya bahwa seorang CEO besar justru mau memberi kesempatan kepada bocah lusuh dengan batok kelapa di tangannya. Dan dengan langkah perlahan, bocah itu berjalan melewati koridor, melewati tatapan ratusan mata yang penuh ejekan sekaligus rasa ingin tahu. Namun ia tetap tenang, menggenggam erat batok kelapa itu seolah benda itu adalah kunci yang tak ternilai, lalu berdiri tepat di hadapan Arga, menundukkan kepala dengan hormat, dan berkata dengan suara lembut namun mantap, "Pak, izinkan saya mencoba, hanya sekali saja, karena setelah ini semuanya tidak akan sama lagi." Begitu langkah kecil Bima yang basah kuyup memasuki ruang rumah sakit, suasana mendadak riuh. Perawat yang sedang sibuk menyiapkan obat berhenti bekerja dan menatap heran. Beberapa dokter spesialis yang berada di ruangan konsultasi langsung keluar dengan ekspresi tak percaya. Sementara keluarga besar Arga yang sejak pagi menunggu kabar di lorong, mendadak berdiri dengan tatapan penuh kejengkelan. Salah seorang paman Naila bahkan berteriak, "Arga, kau sudah gila? Bagaimana mungkin anak bau keringat ini kau biarkan masuk? Ini bukan waktunya untuk pertunjukan sirkus." Namun Arga hanya berdiri kaku, wajahnya menegang, sebab di satu sisi harga dirinya menolak mentah-mentah keberadaan bocah lusuh ini, tapi di sisi lain ia masih terbayang kata-kata lirih Naila yang meminta kesempatan, dan itu membuatnya tidak bisa langsung menendang bocah ini keluar, sementara Bima tetap tenang. Meski jelas ia menjadi bahan olok-olok. Bahkan seorang perawat perempuan muda yang tidak tahan menahan tawa berkata sambil berbisik pada temannya, "Lihat, dia bawa batok kelapa. Apa dia pikir ini dukun kampung?" Lalu mereka tertawa kecil sambil menutupi mulut. Tetapi Bima seakan tuli terhadap semua ejekan. Matanya tetap lurus menatap Arga, seolah hanya ada satu orang yang perlu diyakinkan, dan suasana semakin panas ketika salah satu dokter asing yang sudah terkenal dengan sikap kerasnya maju dengan suara tajam. "Tuan Arga, ini berbahaya. Anak ini bisa saja membawa bakteri atau sesuatu yang bisa memperburuk keadaan pasien. Ini rumah sakit, bukan pasar tradisional. Bagaimana mungkin Anda mempertaruhkan nyawa putri Anda hanya demi tahayu seperti ini?" Kata-kata itu disambut anggukan dari banyak orang, dan sebagian besar keluarga Naila ikut bersuara, menekan Arga agar segera mengusir Bima. Sementara wartawan yang sejak tadi menunggu di luar mulai mencium keganjilan dan mencoba masuk untuk merekam. Karena isu seorang bocah miskin hendak mengobati putri seorang CEO dengan batok kelapa terdengar terlalu menarik untuk dilewatkan. Hingga satpam harus berusaha menahan pintu, menolak masuknya kamera, membuat koridor rumah sakit berubah menjadi seperti arena kerusuhan kecil. Namun di tengah semua keributan itu, Arga hanya diam menatap Bima, lalu perlahan berjalan mendekat, dan dengan nada penuh amarah ia berkata, "Tahukah kamu, Nak, berapa banyak orang yang sudah mencoba dan gagal? Tahukah kamu berapa banyak nyawa yang dipertaruhkan dalam kesalahan kecil? Putriku bukan mainan. Jangan pernah berpikir kau bisa mempermainkan penderitaan kami." Kalimat itu bagai tombak yang diarahkan langsung ke dada Bima, membuat beberapa orang mengira bocah itu akan gemetar dan mundur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia memeluk erat batok kelapanya, lalu menatap balik dengan keberanian polos yang sulit dipahami. "Saya tahu siapa dia, Pak, dan saya tahu apa yang saya bawa. Saya tidak datang untuk mempermainkan siapapun. Saya datang karena saya tahu ini bisa menolongnya. Jika saya salah, saya siap diusir. Tapi jika saya benar, maka Anda akan menyesal seumur hidup jika tidak memberi kesempatan," jawabnya. Dan kata-kata itu meski sederhana justru membuat banyak orang terdiam sejenak, karena keberanian anak itu terlalu kontras dengan penampilannya yang lusuh. Seakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Namun suasana kembali memanas ketika salah satu bibi Naila menangis histeris, memeluk Arga dan berkata, "Jangan gila, Arga. Jangan biarkan anakmu jadi kelinci percobaan dukun kecil ini, tolong pikirkan." Air matanya menetes deras, dan itu membuat Arga semakin bimbang, dadanya berdebar keras, keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara di luar terdengar suara teriakan wartawan yang semakin gaduh, dan di dalam ruangan Naila yang tadinya tertidur kini tampak resah. Matanya bergerak di balik lopak, seolah ia juga merasakan keributan itu,
Hingga pada satu momen Arga melihat ke arah putrinya, lalu mendengar suara lirih dari bibir pucat itu. "Ayah, coba." Hanya satu kata namun cukup untuk menghentikan semua teriakan di kepalanya. Dan seketika ia menoleh ke arah Bima, melihat bocah itu masih berdiri tegak tanpa gentar, lalu mengangkat tangan memberi isyarat kepada semua orang agar diam, membuat suasana ruangan mendadak hening meski sebelumnya gaduh. Dan dengan suara berat Arga berkata, "Baiklah, aku tidak percaya pada anak ini, tapi aku percaya pada kata-kata putriku. Jadi sekali saja, hanya sekali, kau boleh mencoba, tapi jika ada yang aneh sedikit saja, aku sendiri yang akan mengusirmu." Kalimat itu membuat sebagian keluarga memprotes keras. Dokter menggeleng penuh ketidaksetujuan. Namun tidak ada yang berani melawan keputusan Arga karena semua tahu dialah pemegang kendali utama. Dan sementara protes masih terdengar di belakang, Arga menatap tajam Bima. "Ingat, ini taruhan nyawa, bukan permainan anak-anak." Dan Bima mengangguk dengan wajah serius, lalu menjawab, "Saya tahu, Pak, justru karena itu saya ada di sini." Kata sederhana yang membuat suasana tegang itu semakin terasa, seolah seluruh udara di ruangan mendadak menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua mata tertuju pada bocah kecil itu. Bima melangkah pelan mendekati ranjang tempat Naila berbaring. Tubuhnya yang kurus tampak kontras dengan megahnya peralatan medis modern yang berderet di sekeliling. Suara mesin monitor jantung berdenting monoton. Jarum infus menancap di tangan pucat Naila. Dan aroma antiseptik yang menusuk hidung semakin menegaskan bahwa tempat ini adalah dunia kedokteran. Bukan dunia untuk keajaiban primitif. Namun justru di sanalah Bima berdiri, menggenggam erat batok kelapanya, menarik napas panjang, lalu menunduk memberi salam kecil pada tubuh lemah yang terbujur, membuat beberapa orang menahan senyum sinis, terutama salah satu dokter yang berdiri di pojok ruangan sambil berbisik. "Ini gila, ini hanya buang waktu." Tetapi Arga dengan wajah kaku mengangkat tangan memberi isyarat agar tidak ada satupun yang bersuara. Ia sendiri masih diliputi kegelisahan. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Apakah ia baru saja membuat keputusan terbodoh dalam hidupnya? Atau justru sebaliknya? Namun semua pertanyaan itu mendadak terhenti ketika Bima mulai bergerak. Ia duduk bersila di lantai dekat ranjang, menutup mata, lalu menempelkan batok kelapanya di dada. Mulutnya bergerak pelan seakan melantunkan doa yang tak seorang pun mengerti. Suaranya sangat lirih, seperti bisikan yang bercampur dengan desahan napas. Dan perlahan ruangan yang tadi penuh protes mendadak hening. Seakan ada kekuatan aneh yang memaksa semua orang menahan kata-kata. Hanya suara mesin monitor yang masih terdengar. Sementara Bima dengan sabar melanjutkan lantunan itu. Tangan kecilnya yang kasar karena kerja keras sehari-hari diletakkan di atas perut Naila. Membuat banyak orang bergidik karena tindakan itu dianggap tidak higienis. Tapi anehnya Naila yang sebelumnya selalu gelisah justru tampak tenang. Wajah pucatnya sedikit mereda. Napasnya yang biasanya tersengal perlahan mulai stabil. Membuat beberapa orang saling pandang dengan cemas bercampur tak percaya. Dokter yang tadi mencibir kini maju beberapa langkah. Menatap monitor jantung dengan serius. Karena grafik yang sebelumnya naik turun tidak beraturan kini perlahan membentuk irama lebih stabil. Dan meskipun perubahan itu belum signifikan, namun jelas terlihat. Bahkan perawat yang sejak tadi menahan tawa kini mulai kehilangan senyum. Bibirnya terkatup rapat, sementara Bima tetap fokus. Matanya tertutup rapat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tapi ia tidak bergeming. Suara lirihnya semakin kuat, hingga pada satu titik ia mengangkat batok kelapa itu dan menempelkannya di dahi Naila. Dan seketika tubuh gadis itu bergetar halus, membuat semua orang terkejut. Beberapa bahkan berseru panik. "Hentikan! Itu berbahaya!" Tapi sebelum Arga sempat bergerak, monitor jantung Naila justru menunjukkan tanda kehidupan yang lebih baik. Denyutnya yang sempat melemah kini meningkat sedikit demi sedikit, membuat ruangan yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi penuh bisikan takjub. "Astaga, lihat grafiknya!" Ucap seorang perawat dengan suara nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat semua mata makin lekat ke layar monitor. Dan di tengah keterkejutan itu, Naila yang sejak lama tidak bisa membuka mata perlahan menggerakkan kelopaknya. Meski hanya sebatas getaran samar, tetapi cukup membuat Arga melangkah maju dengan mata membelalak, bibirnya bergetar memanggil. "Naila, anakku." Suara itu lirih namun penuh harapan, dan benar saja, mata Naila terbuka sedikit. Memperlihatkan sinar redup yang kembali, membuat ruangan mendadak gaduh. Sebagian keluarga berteriak lega.
Sebagian lain masih sulit percaya. Sementara dokter yang tadi lantang menolak kini tak mampu berkata apa-apa, hanya menatap layar monitor dengan wajah tercengang, dan Bima yang masih menempelkan batok kelapa di dahi Naila tampak sangat lelah. Tubuhnya gemetar, keringat mengalir deras membasahi wajahnya. Namun ia tetap bertahan hingga akhirnya setelah beberapa menit ia membuka mata dan menarik kembali batok itu. Kemudian perlahan bangkit meski langkahnya goyah, lalu menatap Arga dengan tatapan letih namun yakin. "Saya sudah lakukan yang bisa, sisanya tergantung dia," katanya singkat, membuat semua orang menahan napas. Lalu memandang ke arah Naila yang kini tampak lebih tenang, wajahnya sedikit berwarna, bibirnya yang pucat perlahan memerah, dan mesin monitor menunjukkan detak yang lebih stabil dibanding sebelumnya. Perubahannya memang tidak instan, tidak tiba-tiba sembuh total, tetapi jelas ada tanda awal yang tak bisa disangkal, bahwa sesuatu baru saja terjadi di luar logika medis. Dan dalam keheningan itu Arga mendekati Bima, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak mampu menyembunyikan emosi yang bercampur antara syok, haru, dan rasa malu atas semua penghinaan yang tadi terlontar. Lalu dengan suara serak ia berbisik, "Nak, apa yang barusan kau lakukan?" Bima hanya menunduk, menggenggam batok kelapanya, dan menjawab pelan, "Saya hanya melakukan apa yang saya tahu, Pak, karena kalau kita percaya, tubuh bisa mendengar doa kita." Kalimat sederhana itu membuat dada Arga bergetar hebat. Ia tahu banyak orang masih menolak mempercayainya. Tapi ia sendiri baru saja menyaksikan dengan mata kepala bahwa ada perubahan nyata. Dan meski bibir dokter masih terkatup rapat menahan protes, ekspresi wajah mereka menunjukkan kebingungan besar, karena data medis di depan mata tidak bisa dibantah. Sementara keluarga Naila sebagian masih menangis haru, sebagian tetap bersikeras itu hanya kebetulan. Namun semua protes itu terdengar jauh di telinga Arga, karena fokusnya hanya pada putrinya yang kini berusaha menggerakkan bibirnya lemah. Berusaha mengucapkan sesuatu, meski belum jelas, tetapi cukup membuat mata Arga basah oleh air mata. Dan di saat itulah ia sadar, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa ada harapan yang baru saja muncul di saat paling gelap. Dan semuanya dimulai oleh keberanian seorang bocah kecil yang dipandang hina oleh banyak orang. Namun kini telah mengguncang seluruh keyakinan mereka. Setelah keheningan panjang itu, ruangan VIP mendadak berubah menjadi arena perdebatan sengit. Beberapa perawat berbisik histeris. Sebagian keluarga Naila langsung berlutut bersyukur karena melihat wajah gadis itu lebih tenang. Sementara dokter-dokter yang sejak awal memimpin perawatan Naila tampak gelisah. Mereka saling pandang dengan wajah penuh kebingungan. Ada yang segera memeriksa monitor. Ada yang menunduk menulis catatan medis dengan gerakan terburu-buru, seakan berusaha mencari penjelasan logis atas fenomena yang baru saja terjadi. Namun tak satu pun berani lantang menyebut bahwa keajaiban itu benar. Justru mereka lebih memilih menekankan bahwa mungkin ada faktor sugesti atau perubahan alami yang kebetulan terjadi pada saat yang sama. Tetapi argumen itu terdengar lemah karena perubahan Naila jelas terjadi sesaat setelah Bima melakukan ritualnya dengan batok kelapa. Dan hal itu semakin terasa janggal ketika tubuh Naila yang semula kaku kini perlahan mulai bergerak. Tangannya yang pucat meremas selimut, bibirnya yang kering bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. Membuat Arga spontan mendekat sambil menahan napas. Matanya tidak berkedip. Ia menggenggam tangan kecil putrinya erat-erat, berulang kali memanggil namanya, dan meski suara Naila masih lemah, ia mampu berucap samar, "Ayah, aku haus." Kalimat sederhana yang membuat air mata Arga seketika jatuh deras. Karena sudah berhari-hari Naila tidak bisa mengucapkan kata-kata sejelas itu, dan reaksi tersebut sontak menimbulkan kehebohan. Keluarga besar bersorak haru. Bahkan salah satu tante Naila langsung menangis keras sambil berulang kali menyebut nama Tuhan, sedangkan dokter yang paling senior mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Ini belum berarti kesembuhan, bisa jadi hanya respons singkat." Namun nada suaranya sendiri goyah, seakan ia pun tak yakin dengan apa yang diucapkannya. Dan di sisi lain Bima berdiri tegak meski tubuhnya masih lelah. Ia menunduk sopan, wajahnya basah keringat, namun tatapannya penuh ketulusan. Tidak ada sedikit pun kesombongan, hanya keyakinan polos seorang anak desa yang percaya bahwa air batok kelapa yang ia bawa menyimpan rahasia dari alam. Dan ketika beberapa orang mulai mendekatinya, ada yang hendak bertanya, ada yang hendak menyalahkan. Arga berdiri di antara mereka, wajahnya berubah keras. Suaranya tegas namun bergetar oleh emosi. "Cukup. Saya sendiri yang melihat dengan mata kepala saya. Sejak tadi Naila tidak bereaksi apa-apa.
Tapi setelah Bima melakukan caranya, tubuh anak saya menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Jadi jangan ada lagi yang meremehkan dia. Ucapannya membuat ruangan mendadak hening. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan dokter asing yang sebelumnya paling vokal mendadak terdiam. Karena ia tahu posisi Arga sebagai CEO besar memberi kuasa penuh atas segala keputusan. Dan sejak detik itu jelas. Terlihat bahwa Arga mulai menaruh kepercayaan lebih pada bocah miskin yang baru ia kenal daripada para ahli yang sudah lama ia bayar dengan harga fantastis. Sebuah kenyataan yang menampar harga diri banyak orang di ruangan tersebut. Namun tidak ada yang bisa membantah karena bukti nyata terpampang di depan mata. Dan perlahan suasana beralih menjadi penuh tanda tanya. Keluarga besar mulai mendekati Naila dengan hati-hati. Menatap wajahnya yang kini tidak lagi sepucat mayat. Pipinya tampak ada semburat merah tipis. Pernapasannya lebih stabil. Meski tetap lemah namun jelas ada perubahan. Dan yang paling mencengangkan adalah matanya, yang beberapa kali terbuka lalu menutup kembali. Menandakan bahwa kesadarannya perlahan kembali. Hal yang sebelumnya dianggap mustahil menurut laporan medis. Dan di saat semua orang masih diliputi keterkejutan, Bima duduk kembali di kursi sederhana yang disiapkan untuknya. Menggenggam erat batok kelapanya seakan itu adalah bagian dari jiwanya. Wajahnya menunduk. Ia tidak berusaha menjelaskan panjang lebar, hanya berbisik lirih. Masih ada yang harus dilakukan. Ini baru awal. Airnya harus diminum perlahan setiap hari. Ucapannya membuat beberapa orang kembali meragukan karena terdengar terlalu sederhana. Namun Arga langsung menoleh. Menatap lurus ke arah Bima dengan ekspresi serius, lalu mengangguk mantap. Baik, lakukan apapun yang perlu. Selama itu memberi harapan untuk Naila. Keputusannya memicu bisikan tak setuju dari salah satu dokter. Yang berani berkata, Tuan Arga, ini bisa membahayakan jika tidak terkontrol. Kami tidak tahu kandungan air itu, bisa jadi malah memperburuk. Namun Arga mengibaskan tangan dengan kasar, wajahnya penuh amarah. Cukup. Jangan ajari saya tentang risiko. Saya sudah habiskan semua yang saya punya untuk metode kalian. Hasilnya nol. Jadi biarkan saya memilih cara saya sekarang. Suaranya begitu keras hingga membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menyahut lagi. Dan dalam keheningan itu, hanya terdengar suara mesin monitor yang kini berdetak stabil. Menjadi latar belakang yang ironis karena justru anak desa yang dipandang hina telah membawa ketenangan yang tak mampu diberikan oleh teknologi modern. Dan sejak momen itu, rasa ingin tahu semakin membuncah. Semua bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia dalam air batok kelapa itu? Apakah hanya sugesti? Apakah ada kandungan alami yang tak pernah diteliti? Ataukah memang ada kekuatan tak terlihat yang bekerja? Tetapi satu hal yang pasti, hari itu menjadi titik balik yang mengguncang, karena untuk pertama kalinya, Arga dan semua yang hadir menyaksikan bahwa ada harapan baru yang lahir dari sesuatu yang sederhana. Dan meskipun dunia medis menolak untuk mengakuinya, mereka tidak bisa memungkiri bahwa tanda-tanda itu benar-benar nyata. Hari-hari berikutnya di ruang VIP rumah sakit berubah menjadi arena pertarungan keyakinan. Setiap pagi dan sore Bima datang membawa batok kelapa yang airnya ia jaga seakan itu permata paling berharga. Ia duduk di samping ranjang Naila. Dengan sabar menuangkan seteguk demi seteguk air bening itu ke mulut kecil sang gadis. Dan setiap kali Naila menelan, wajahnya yang dulu pucat sedikit demi sedikit menunjukkan tanda kehidupan. Nafasnya yang dulu berat kini lebih teratur, matanya lebih sering terbuka meski hanya sebentar, membuat keluarga besar kian yakin bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam kesederhanaan itu. Tetapi di sisi lain para dokter semakin gusar. Mereka merasa martabat mereka diinjak, pendidikan tinggi, riset ilmiah, dan teknologi canggih seakan dipermalukan oleh seorang bocah miskin dari desa dengan batok kelapa seadanya. Hingga akhirnya mereka mulai bersuara lantang, menuding bahwa apa yang dilakukan bisa membahayakan pasien, bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Bahkan ada yang terang-terangan mengancam akan menarik diri dari tim medis jika praktik aneh itu terus dibiarkan. Namun Arga tidak bergeming. Setiap kali protes muncul, ia hanya menatap dengan dingin lalu berkata tegas. Saya tidak peduli apa kata kalian. Saya hanya peduli pada kondisi anak saya. Dan kenyataannya sejak minum air itu, kondisinya membaik. Kalimat yang membuat semua dokter terdiam meski wajah mereka penuh amarah. Karena mereka tahu pernyataan itu benar. Data monitor, catatan perawat, dan hasil tes sederhana menunjukkan adanya perbaikan signifikan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan meski mereka terus mencari alasan untuk menyangkal, semakin lama alasan itu terdengar rapuh. Sementara Bima tetap tenang.
Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Ia tidak pernah berkata keras, hanya duduk dengan sabar, membaca doa lirih, memberikan air kelapa, lalu menunggu dengan penuh harap. Dan setiap kali Naila tersenyum tipis setelah menelan air itu, seakan dunia Arga yang hancur perlahan terbangun kembali. Namun ketegangan semakin meningkat ketika salah satu dokter senior mendatangi Arga secara pribadi, membisikkan bahwa tindakan membiarkan anak minum air yang tidak terjamin bisa membuka celah hukum, bahkan bisa dianggap kelalaian medis. Ancaman itu membuat suasana makin panas. Arga marah besar dan menepis tangan dokter itu. Matanya merah menatap tajam. Jangan pernah ancam saya dengan hukum. Hukum macam apa yang lebih tinggi daripada nyawa anak saya? Kalau kalian tidak mau membantu, silakan keluar. Saya tidak butuh kalian. Ucapannya membuat dokter itu terdiam membeku, lalu mundur dengan wajah penuh hinaan yang tak terucap. Dan kabar tentang perpecahan ini perlahan menyebar keluar. Media yang menunggu di luar rumah sakit mulai mencium ada hal ganjil. Mereka bertanya-tanya mengapa jadwal konferensi pers tentang kondisi Naila mendadak dibatalkan. Mengapa ada dokter asing yang tiba-tiba meninggalkan rumah sakit tanpa penjelasan. Dan meski pihak rumah sakit berusaha menutup-nutupi, gosip tentang air batok kelapa mulai beredar di kalangan staf medis. Sebagian menertawakan, sebagian lagi diam-diam penasaran. Bahkan ada perawat yang bertanya langsung pada Bima apakah benar air itu memiliki doa khusus. Tetapi Bima hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya tahu dari orang tua saya." Jawaban sederhana yang justru menambah rasa penasaran. Dan di dalam ruangan Naila, perubahan makin jelas. Setiap harinya ia bisa berbicara lebih panjang. Meski masih terbata, ia bisa meminta ibunya untuk membacakan cerita. Ia bisa menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Dan semua itu membuat hati Arga meledak oleh rasa syukur. Ia merasa seperti mendapatkan kembali potongan-potongan hidup yang sempat hilang. Dan meski ia sadar pertarungan ini belum berakhir, ia mulai yakin sepenuhnya bahwa keputusan mempercayai Bima adalah hal paling tepat yang pernah ia lakukan. Namun tekanan dari luar tidak berhenti. Dewan Rumah Sakit mulai mengirim peringatan tertulis. Beberapa rekan bisnis Arga menyarankan agar ia berhenti mempermalukan dirinya dengan percaya pada tahayul. Bahkan ada media yang menyiarkan kabar miring seolah-olah Arga sudah kehilangan akal sehat. Semua tekanan itu menghantam dari segala arah. Tetapi setiap kali ia melihat putrinya tersenyum tipis setelah minum air kelapa, semua keraguan itu hilang. Dan ia hanya berbisik dalam hati, "Biar dunia menertawakan, aku akan tetap melindungi harapan ini." Dan di titik itulah, pertarungan keyakinan benar-benar memuncak. Bukan lagi sekadar antara ilmu medis dan kepercayaan sederhana, melainkan antara dunia luar yang penuh kesombongan dengan cinta seorang ayah yang tak ingin menyerah. Dan semua orang di ruangan itu, baik yang percaya maupun tidak, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kabar mengenai kondisi Naila yang perlahan membaik dengan cara yang tidak lazim mulai bocor keluar ruangan VIP dan menyebar lebih cepat daripada yang bisa dikendalikan oleh pihak rumah sakit. Seorang staf yang tidak tahan menahan rasa ingin tahu menceritakan kepada media bahwa ada bocah miskin membawa batok kelapa ke kamar putri CEO dan sejak itu kondisi pasien menunjukkan perbaikan yang tidak bisa dijelaskan. Gosip itu meledak bak api disiram bensin, headline berita nasional hingga internasional memuat kalimat-kalimat sensasional seperti, "Putri CEO sembuh dengan air kelapa," atau, "Ilmu medis tertampar tradisi desa," dan seketika rumah sakit dipenuhi wartawan, kamera, serta pengamat medis yang ingin membuktikan sendiri kebenaran rumor tersebut. Namun pihak manajemen rumah sakit buru-buru menutupi, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kondisi Naila murni hasil penanganan intensif dokter mereka. Tetapi publik tidak mudah percaya karena terlalu banyak saksi mata di kalangan staf yang melihat perubahan terjadi tepat setelah bocah desa itu masuk. Sementara di dalam ruangan tekanan semakin kuat, dokter-dokter yang masih bertahan menuntut agar praktik Bima dihentikan demi menjaga kredibilitas. Mereka khawatir reputasi rumah sakit jatuh, tetapi Arga menolak keras. Wajahnya semakin dingin setiap kali seseorang mencoba menyinggung reputasi, karena baginya yang lebih penting adalah nyawa putrinya. Dan bukti paling nyata kini terpampang jelas. Naila sudah bisa duduk dengan bantuan, ia bisa tersenyum meski lemah, bahkan mulai meminta makanan ringan, sesuatu yang sebelumnya mustahil menurut laporan medis yang menyebut organ dalamnya lumpuh progresif. Perubahan ini membuat keluarga besar semakin yakin bahwa campur tangan Bima adalah kunci, dan sebagian dari mereka mulai terang-terangan membela bocah itu meski masih dianggap aneh. Namun dunia luar justru semakin gaduh.
Media menggiring narasi bahwa Arga sudah kehilangan akal sehat karena mempercayai air kelapa. Bahkan ada talk show yang menertawakan dengan sinis, menghadirkan pakar medis yang mengatakan bahwa itu hanya kebetulan, placebo, atau kesalahan diagnosa. Tetapi komentar miring itu tak mampu menutupi fakta bahwa tubuh Naila semakin kuat dari hari ke hari, hingga suatu sore yang penuh kejutan ketika Naila mampu berdiri beberapa detik di samping ranjang dengan bantuan Bima. Seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Kamera ponsel salah satu perawat tanpa sengaja merekam momen itu, dan dalam hitungan jam videonya viral, ditonton jutaan orang, dibanjiri komentar antara takjub dan sinis, sebagian memuji keajaiban, sebagian menuduh trik, sebagian lagi meminta penelitian ilmiah segera dilakukan, dan situasi ini membuat Bima yang polos semakin bingung. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa semua orang ribut. Karena yang ia lakukan hanyalah menjalankan warisan pengetahuan sederhana dari orang tuanya. Tetapi kini ia menjadi pusat sorotan. Wartawan berusaha mengejar identitasnya, tim hukum. Rumah sakit mencoba menutup akses informasi, sementara Arga berada di tengah badai opini publik, ditekan oleh dewan direksi perusahaannya agar berhenti mempermalukan nama besar mereka. Tetapi ia bergeming, berdiri tegak dengan keyakinan bahwa apapun yang orang luar katakan tidak lebih penting daripada melihat putrinya perlahan pulih. Dan di tengah semua kekacauan itu, Naila yang duduk di ranjang dengan wajah ceria meski lemah berbisik pada ayahnya. "Ayah, aku ingin Bima tetap di sini, karena aku merasa lebih baik kalau dia ada." Kalimat polos seorang anak yang bagi Arga menjadi penguat paling kokoh. Ia tidak peduli lagi pada tawa, sindiran, atau ancaman. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Dunia boleh meragukan, tetapi ia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa batok kelapa itu membawa harapan baru, dan ia bersumpah tidak akan melepaskan harapan itu meski seluruh dunia menentangnya. Tekanan dari luar akhirnya mencapai puncaknya ketika pihak rumah sakit, yang khawatir reputasi mereka hancur, memanggil Dewan Etik Medis dan mengajukan permintaan resmi agar semua praktik non-ilmiah segera dihentikan. Sebuah surat ditandatangani berisi ancaman hukum jika Arga terus membiarkan bocah miskin itu melakukan ritual dengan batok kelapanya. Sementara di luar gedung, puluhan wartawan mengepung dengan kamera, membawa mikrofon, berteriak menanyakan kebenaran rumor air kelapa ajaib. Bahkan ada yang mencoba menyusup ke lantai VIP hanya untuk sekilas melihat bocah misterius bernama Bima. Suasana semakin kacau ketika pihak kepolisian ikut datang karena adanya laporan anonim bahwa tindakan yang dilakukan bisa membahayakan nyawa pasien dan termasuk praktik pengobatan ilegal. Hal ini membuat keluarga besar Naila ketakutan. Sebagian mulai goyah, menyarankan Arga untuk menghentikan semua demi keamanan. Tetapi di tengah kekacauan itu, Naila menunjukkan kemajuan luar biasa. Pada hari ketika Dewan Medis datang hendak menyegel ruang VIP, Naila yang selama berbulan-bulan tak mampu berdiri, tiba-tiba bangkit dengan bertumpu pada lengannya, kemudian perlahan menapakkan kaki di lantai. Meski goyah, ia berhasil berdiri tegak tanpa bantuan alat. Momen itu membuat semua orang di dalam ruangan terdiam. Mata mereka membelalak, sebagian menangis, sebagian berteriak syukur. Dan bahkan dokter yang paling keras menentang pun kehilangan kata-kata, karena hasil tes terakhir sehari sebelumnya menunjukkan kerusakan permanen yang tak mungkin membaik. Tetapi kenyataan di depan mata membantah semua teori mereka, dan Arga yang berdiri di samping ranjang menahan tangis bahagia ketika Naila berbisik. "Ayah, aku bisa berdiri." Kalimat itu terdengar sederhana tetapi mengguncang seluruh ruangan, hingga beberapa anggota keluarga bersujud syukur di lantai. Sementara Bima yang berdiri dengan batok kelapa di tangannya hanya menunduk malu. Seakan semua kehebohan itu bukan karena dirinya, melainkan karena kuasa yang jauh lebih besar. Dan pada saat yang sama pintu ruangan terbuka lebar, rombongan Dewan Medis, petugas rumah sakit, bahkan aparat kepolisian masuk dengan wajah tegang. Mereka berniat menghentikan ritual itu, tetapi langkah mereka terhenti ketika melihat langsung Naila berdiri, tubuhnya gemetar tapi jelas nyata. Dan suasana yang tadinya penuh ancaman berubah hening penuh keterkejutan. Kamera yang diam-diam di bawah salah satu anggota keluarga merekam momen itu, dan rekaman tersebut bocor dalam hitungan menit ke dunia luar, membuat jagat maya meledak dengan jutaan komentar. Ada yang menyebut ini mukjizat, ada yang menuding sandiwara, ada yang menuntut penelitian ilmiah segera. Tetapi tak satu pun bisa mengingkari gambar seorang gadis yang sebelumnya divonis tak ada harapan kini mampu berdiri. Dan di dalam ruangan Arga maju satu langkah menghadang Dewan Medis. Matanya merah menyala, suaranya keras dan penuh getaran emosi. "Kalian lihat sendiri,
kalian semua. Saksi. Sejak kapan alat kalian mampu melakukan ini? Sejak kapan obat kalian membuat anak saya berdiri? Jadi jangan pernah coba menghentikan harapan saya lagi. Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Namun tidak ada satupun yang bisa membantah. Bahkan petugas kepolisian yang awalnya berniat menghentikan dengan paksa kini saling pandang bingung, karena fakta di depan mata tidak bisa dipungkiri, dan di tengah semua itu Naila meraih tangan ayahnya lalu menunjuk Bima, berbisik dengan suara masih lemah. "Ayah, dia yang menyelamatkanku." Kalimat itu semakin menohok semua pihak, menegaskan bahwa bocah miskin dengan batok kelapa telah melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia, dan sejak detik itu pertarungan berubah arah. Bukan lagi soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal bagaimana dunia harus menghadapi kenyataan bahwa sesuatu yang diremehkan bisa mengguncang keyakinan mereka, dan Arga dengan tegas berdiri di pihak Bima, berjanji tidak akan menyerahkan anak itu pada siapapun yang berniat merendahkannya, karena bagi dia, Bima bukan lagi sekadar bocah miskin, melainkan cahaya kecil yang datang tepat saat dunia paling gelap, dan meski ancaman hukum, tekanan publik, dan sinisme para pakar masih membayangi, satu kenyataan tak bisa disangkal. Putri CEO yang sudah divonis tak ada harapan kini sedang menapakkan kaki pertamanya kembali ke kehidupan. Dan semua itu terjadi bukan karena uang, bukan karena teknologi, melainkan karena air sederhana dari batok kelapa yang dulu dipandang tak berharga. Sejak momen Naila berhasil berdiri di hadapan semua orang, dunia seakan berhenti untuk memperhatikan satu kisah yang tidak masuk akal. Video yang direkam anggota keluarga lalu tersebar ke media sosial menjelma menjadi badai viral. Jutaan orang menyaksikan detik-detik seorang gadis yang divonis dokter tak ada harapan tiba-tiba bangkit dari ranjangnya. Diiringi bocah miskin yang menggenggam batok kelapa sederhana. Dalam semalam, nama Naila dan Bima mendominasi semua layar kaca, berita daring, hingga radio desa. Orang-orang dari berbagai latar belakang memperdebatkan apakah ini mukjizat, sugesti, atau fenomena ilmiah yang belum ditemukan penjelasannya. Rumah sakit tempat Naila dirawat berubah menjadi lautan manusia. Ribuan peziarah modern datang dengan doa, rasa ingin tahu, bahkan harapan bahwa mereka atau orang yang mereka cintai bisa mengalami keajaiban serupa. Wartawan berdesakan di halaman depan. Siaran langsung digelar hampir setiap jam, sementara Arga berdiri di tengah pusaran. Itu semua dengan wajah yang tak lagi sama seperti beberapa minggu sebelumnya. Ia bukan lagi sosok CEO arogan yang hanya percaya pada kekuatan uang dan teknologi, melainkan ayah yang telah diselamatkan oleh sesuatu yang tak pernah ia duga. Konferensi pers yang ia adakan menjadi saksi perubahan itu, dengan suara tenang namun penuh getaran. Arga berkata bahwa keajaiban ini bukanlah alasan untuk merendahkan ilmu kedokteran, tetapi juga bukan alasan untuk menolak kenyataan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di luar batas logika. Ia menyebut nama Bima di hadapan ratusan kamera, memperkenalkan bocah miskin itu sebagai pahlawan kecil yang telah membawa harapan ketika semua menyerah, dan pernyataan itu menyalakan bara baru dalam perdebatan publik. Sebagian menyebut Arga hanya memanfaatkan momen untuk mengangkat citra perusahaannya. Sebagian lain melihat ketulusannya sebagai refleksi nyata dari seorang ayah yang hampir kehilangan anak, sementara Bima sendiri menjadi pusat perhatian yang sulit ia pahami. Setiap langkahnya diikuti kamera, setiap kata sederhana yang keluar dari mulutnya disiarkan ulang berkali-kali, meski ia hanya terus menjawab dengan polos. "Saya cuma ingin Kak Naila sembuh, tidak ada yang lain." Kalimat itu berulang kali memicu air mata penonton di seluruh negeri, dan semakin hari semakin jelas bahwa bocah ini tidak pernah menginginkan popularitas atau kekayaan. Ketika perusahaan farmasi internasional menawarkan kontrak miliaran rupiah untuk membeli batok kelapanya, Bima menolak. Ketika pejabat pemerintah berusaha menjadikannya simbol nasional, ia menunduk dan bersembunyi, hanya mau keluar kamar jika Naila memintanya. Sikap itu justru membuat masyarakat makin menghormati dirinya, melihatnya sebagai lambang ketulusan yang suci, tetapi badai belum usai. Dewan Medis Internasional mengirimkan tim peneliti untuk meneliti batok kelapa dan air yang Bima bawa. Mereka menempatkannya di laboratorium dengan teknologi canggih, menganalisis setiap tetes cairannya, memeriksa komposisi kimia, mineral, enzim, dan kemungkinan zat langka. Namun hasil awal menunjukkan bahwa air itu sama seperti air kelapa pada umumnya. Bersih, segar, alami, tapi tidak ada kandungan yang bisa menjelaskan penyembuhan Naila. Laporan ilmiah pertama yang diumumkan justru menambah kontroversi.
Karena masyarakat yang sudah percaya pada keajaiban menolak penjelasan itu, menganggap para ilmuwan buta terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan, sementara pihak skeptis menuding kejadian di rumah sakit hanyalah kebetulan medis atau manipulasi. Arga menyadari bahwa perang opini ini bisa menghancurkan semua, maka ia mengambil langkah berani dengan mendirikan yayasan besar bernama Harapan Batok Kelapa, yang bukan dimaksudkan untuk menjual air itu atau mengeksploitasi nama Bima, melainkan untuk membiayai anak-anak miskin agar mereka bisa mendapat akses kesehatan, pendidikan, dan dukungan hidup, karena ia percaya bahwa pesan sebenarnya dari keajaiban ini bukan tentang air kelapa, melainkan tentang bagaimana harapan bisa lahir dari hal-hal yang diremehkan. Peresmian yayasan itu menjadi acara besar yang dihadiri ribuan orang, media internasional meliput, dan momen paling mengharukan terjadi ketika Naila yang kini sudah mampu berjalan pelan menaiki panggung ditemani Bima, sorak-sorai menggema. Banyak yang meneteskan air mata ketika dua anak itu berdiri berdampingan, simbol dari pertemuan dua dunia, kemewahan dan kesederhanaan, kekuatan uang dan kekuatan tulus, Arga. Lalu memeluk Bima di depan semua orang, dengan suara lantang berjanji akan merawat, membiayai, dan melindungi bocah itu hingga dewasa, bukan karena hutang budi semata, tetapi karena ia percaya Bima adalah titipan takdir untuk mengingatkan manusia bahwa yang lemah bisa jadi penyelamat. Janji itu disambut tepuk tangan panjang, tetapi di balik euforia itu, banyak pihak masih merasa terancam. Beberapa perusahaan besar menganggap kisah Bima bisa menghancurkan bisnis mereka. Para skeptis berusaha membongkar celah agar bisa meruntuhkan cerita ini, hingga muncul kabar bahwa ada kelompok tertentu yang mencoba menculik Bima demi memaksa rahasia Batok Kelapa. Untungnya upaya itu gagal karena pengawalan ketat, dan kejadian itu membuat Arga semakin waspada. Ia memperlakukan Bima layaknya anak sendiri, menyediakan tempat tinggal aman, pengajaran khusus, bahkan meminta guru terbaik untuk membimbingnya. Namun yang paling mengejutkan, Bima tetap rendah hati. Ia tidak pernah mau duduk di kursi mewah. Ia masih sering tidur di lantai meski kamar megah tersedia. Ia masih mencari tanah untuk menanam bibit kelapa yang dibawanya dari desa. Berkata ingin menumbuhkan pohon baru agar selalu ada kehidupan. Sikap sederhana itu membuat Naila semakin dekat dengannya, bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi sahabat sejati yang menemaninya bangkit kembali dari jurang kematian. Lambat laun kesehatan Naila pulih sepenuhnya. Ia mulai bersekolah lagi, berjalan bersama teman-temannya, bahkan ikut mendampingi ayahnya dalam acara-acara sosial. Namun satu hal tidak pernah ia lupakan. Setiap kali tampil di depan umum ia selalu membawa sebotol air kelapa. Bukan karena percaya pada magis cairan itu, melainkan sebagai simbol momen ketika hidupnya diselamatkan. Simbol bahwa harapan bisa datang dari sesuatu yang dianggap tak berarti. Dunia pun akhirnya menerima kisah itu dengan caranya masing-masing. Ada yang tetap skeptis, ada yang menyebut mukjizat, ada yang meneliti tanpa henti. Tetapi semua setuju pada satu hal. Kisah tentang bocah miskin dan batok kelapa ini telah mengubah cara orang memandang kehidupan. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, ketika lampu kamera padam dan kerumunan bubar, seringkali Arga duduk sendirian menatap putrinya tertawa riang bersama Bima, lalu menutup mata dengan rasa syukur yang tak terukur. Berbisik dalam hati bahwa kadang Tuhan tidak menurunkan jawaban melalui teknologi atau kekayaan, tetapi melalui tangan kecil yang sederhana, yang membawa air bening dari batok kelapa sebagai titipan cahaya, dan disitulah rahasia terbesar tersimpan, bukan pada zat air itu, bukan pada bentuk batoknya, melainkan pada ketulusan hati yang mengalir di baliknya, sebuah pelajaran abadi bahwa ketika semua menyerah, harapan bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga, sederhana, dan murni. Dan itulah penutup perjalanan panjang Naila, Arga, dan Bima. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan lintas generasi, bukan sekadar dongeng, melainkan sebagai pengingat bahwa mukjizat bisa lahir dari ketulusan yang tidak pernah mengharap balasan.